semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di kelas Matematika Hikmah Nuriwi. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nuriwi dengan NIM FIP 02240005. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika semester 4 ISBI Singkawang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah statistika dasar dengan materi uji T1 sampel yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Husna SPD MPD. Sebelumnya, apa sih yang akan saya bahas di sini? Di sini saya akan membahas tentang uji T1 sampel dengan satu contoh kasus menggunakan Excel. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian uji T1 sampel. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian uji T1 sampel. Uji T1 sampel merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, pengujian suatu sampel pada prinsipnya ingin mengetahui apakah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jadi, nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Jadi, nilai tertentu di sini digunakan sebagai nilai acuan. Seperti itu ya. Kemudian, kapan sih digunakan? Nah, uji T1 sampel di sini digunakan jika jumlah data sampel di bawah dari 30. Karena kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan uji T1 sampel, sekarang kita juga harus mengetahui apa saja syarat-syarat yang diuji sebelum melakukan pengujian uji T1 sampel. Di mana syarat-syarat yang pertama yaitu datanya memenuhi asumsi berdistribusi normal. Mengapa uji T1 sampel memilih asumsi berdistribusi normal? Karena uji T1 sampel merupakan salah satu uji parametrik di mana uji parametrik harus memiliki asumsi-asumsi di mana uji parameter itu terbagi atas asumsi-asumsi seperti berdistribusi normal, homogenitas, multikolenialitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jadi, asumsi berdistribusi normal di sini artinya suatu data yang akan diuji itu apakah normal atau tidak. Untuk yang kedua, yaitu datanya merupakan data kuantitatif. Nah, yuk sekarang kita harus mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan pengujian satu sampel. Yang pertama yaitu buatlah hipotesis H0 dan H1 dalam uraian kalimat. Nah, H0 itu berarti berisi tentang kalimat positif dan H1 itu berisi tentang kalimat negatif. Jadi, kalimat positif itu artinya dia berisi sama dengan suatu nilai acuan. Nah, sedangkan H1 itu tidak sama dengan nilai acuan. Kemudian, yang kedua, buatlah hipotesis H0 dan H1 dalam model statistik, di mana H0 itu pernyataan dengan dugaan yang menyatakan nilai sama dengan dari suatu objek penelitian
Dan H1 itu pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai tidak sama dengan dan suatu objek penelitian. Kemudian yang ketiga, mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Yang keempat itu mencari T hitung dengan rumus X bar dikurang mu 0 per S dibagi atau akar N. Nah, di mana T hitung ini adalah harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi pada distribusi T atau tabel T. Dan X bar ini adalah rata-rata dari hasil pengumpulan data sampel dan mu 0 ini adalah nilai yang dihipotesiskan. Dan S adalah standar deviasi yang dihitung. Dan N adalah jumlah data sampel. Yang kelima itu yaitu menentukan taraf signifikasi. Misalnya, alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Dan mencari nilai T tabel dengan rumus dB sama dengan N dikurangi 1. Yang keenam yaitu menentukan atau tentukan kriteria pengujian. Kemudian yang ketujuh, bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, di sini jika negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0-nya itu diterima. Tetapi jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO-nya itu ditolak. Baik, di sini kita akan belajar perhitungan manual mengenai uji T1 sampel. Nah, di sini saya punya data yang mana contohnya seorang petani pupuknya dugaan bahwa rata-rata isi pupuk organik cair 75 liter dengan rata-rata signifikansi alfa sama dengan 0,05 dan pertanyaannya yaitu yang ditanyakan apakah isi pupuk organik cair 75 liter. Di sini ada data ya, data yang mana banyaknya data itu jumlah tongnya ada 15. Kemudian ada nilai X-nya. Kemudian kita mencari nilai mutlak X dikurang X bar pangkat 2. Kemudian kita mencari jumlah rata-rata atau X bar. X barnya. Simpangan baku. Nah, di mana T hitungnya rumusnya itu T sama dengan X bar dikurang mu per SD. SD itu simpangan baku atau standar deviasi per akar N. Dan di mana nilai mu-nya itu 75 liter. Nah, langkah yang pertama untuk menghitung pengambilan keputusan, yang pertama itu hipotesis penelitian. Untuk HO-nya adalah rata-rata isi pupuk organik sama dengan 75 liter. Untuk HA-nya, rata-rata isi pupuk organik tidak sama dengan 75 liter. Nah, untuk langkah yang kedua, untuk HO-nya sama dengan mu sama dengan 75. Untuk HA-nya, mu tidak sama dengan 75. Kemudian, kita membuat tabel penolongnya. Berikut ini adalah tabel penolongnya. Diketahui tong pertama di tabel X itu ada 75 liter. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan nilai mutlaknya. X dikurang X barnya. Ya, tapi tabel dahulu untuk
Sebelum itu, terlebih dahulu kita cari dulu X-barnya atau rata-ratanya. Jadi, kita jumlahkan terlebih dahulu jumlahnya itu yaitu 1076. Didapat dari 70 ditambah 58 ditambah 79 ditambah 76 sampai seterusnya sampai ke 79. Kemudian X-barnya atau rata-ratanya itu 71,7. 1076 dibagi 15, banyaknya data 15, jadi hasilnya 71,7. Nah, baru bisa kita cari nilai mutlaknya. X dikurang X-barnya. X-nya itu 70 dan X-barnya itu 71,7. Jadi, hasil nilai mutlaknya 1,733. Kemudian nilai mutlak X sama dengan 58 dikurang X-barnya. X-barnya itu tetap ya 71,7 sama dengan 13,733. Sampai seterusnya sampai 79 dikurang X-bar. Dapatlah hasilnya 7,267. Untuk mengingatkan, nilai mutlak itu bernilai positif, tidak ada yang bernilai negatif ya. Lanjut, setelah kita mendapatkan nilai X dikurang X bar, kemudian kita menghitung nilai mutlak X dikurang X bar pangkat 2. Berarti 1,733 pangkat 2 itu hasilnya 3,004. Setelah itu, kemudian 13,733 pangkat 2 itu hasilnya 188,604 sampai seterusnya. Nah, kemudian setelah kita menghitung nilai mutlak X dikurang X bar pangkat 2, kemudian kita jumlahkan ya dengan hasilnya itu. Hasilnya itu 996,933. Untuk simpangan bakunya atau untuk standar deviasinya itu S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Jadinya yaitu akar dari 996,933 per 15 dikurang 1. Akar dari 96,933 per 14 itu adalah akar 71,295. Jadi itu akar dari 71,295 itu adalah 8,43. Setelah kita mengetahui standar deviasinya atau rata-ratanya dan jumlah dan penjumlahan nilai mutlak X sama X dikurang X bar pangkat 2, setelah itu baru bisa kita tentukan nilai T-nya, yaitu rumus dari T-nya itu T sama dengan X bar dikurang mu per SD per akar N. Itu rumus dari T hitung ya. Kemudian T sama dengan untuk X barnya itu 71,7 dikurang mu-nya itu 75 per atau dibagi nilai S-nya itu standar deviasinya yaitu 8,43 per akar dari 15 sama dengan 71,7 dikurang 75, hasilnya itu negatif 3,3 per 8,43 akar dari 15 adalah 3,873. Kemudian T-nya sama dengan negatif 3,3 dikurang 8,43 dibagi dengan 3,873. Itu hasilnya 2,177. Jadi negatif 3,3 dibagi 2,177 adalah negatif 1,516. Ini hasilnya ya.
Jadi nilai T-nya itu adalah nilai mutlak negatif 1,516. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya diterima. Dan jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak. Nah, T hitung nilai mutlaknya dari negatif 1,516 adalah 1,516. T tabelnya dua sisi ya. Kenapa dua sisi? Karena kita harus lihat dulu hipotesisnya. Di sini HO-nya itu sama dengan dan HA-nya itu tidak sama dengan. Maka ada dua sisi. Kemudian nilai DF sama dengan 14. Yang mana rumusnya itu N dikurangi 1. Awalnya kan N-nya itu 15 dikurangi 1 jadilah 14. Dan nilai signifikasinya itu 0,05. Jadi keputusannya karena T hitungnya itu 1,1516 itu lebih kecil dari T tabel, yang mana kita lihat di tabel T itu 2,145. Jadi artinya ditolak H1 dan diterima H0 karena nilai mutlak T hitung sama dengan 1,156 lebih kecil dari T tabelnya sama dengan 2,145. Maka H1 ditolak dan H0-nya diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi pupuk organik sama dengan 75 liter. Itu tadi adalah cara menghitung dengan manual ya. Nah, kemudian kita akan mencarinya dengan rumus Excel ya. Yaitu sudah kita dapatkan banyak datanya tadi kan ada 15. Setelah itu kita akan mencari rata-ratanya. Di mana untuk mencari rata-ratanya itu rumusnya sama dengan dulu. Setelah itu ketik average dalam kurung, lalu di tabel X ini dari yang 70 kita tarik sampai ke 79. Setelah itu ketik enter, dapatlah nilainya 71,73333 dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke mu nolnya. Sudah didapat tadi, mu nolnya itu adalah 75. Kemudian kita ke standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya atau kita akan mencarinya dengan ketik sama dengan dulu. Setelah itu ketik STDEV titik S, kemudian dalam kurung, lalu kita blok lagi atau kita tarik lagi di tabel X ini dari tabel yang nilainya 70 sampai ke 79 kita blok, kemudian kita enter, lalu tutup kurung. Dapatlah nilainya 8,43857 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari akar dari N, yang dimana kita akan mencarinya itu ketik terlebih dahulu tanda sama dengan, kemudian ketik SQRT, lalu buka tanda kurung, kemudian blok yang banyak data. Banyak datanya ada 15 ya. Ketik, lalu enter. Maka akan didapat nilainya yaitu 3,87298 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari T hitungnya.
yang dimana rumus T hitung X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Kemudian T hitung sama dengan di dalam kurung atau buka kurung, X barnya itu kan rata-rata, kemudian kita klik rata-rata, lalu kita kurangkan dengan mu 0. Mu 0-nya ini 75, lalu tutup kurung, kemudian kita bagi dengan S atau standar deviasi. Klik yang standar deviasi. Sebelumnya buka kurung kembali, lalu klik yang standar deviasi. Lalu kita bagi lagi dengan akar N. Maka klik lagi yang di tabel akar N ini, klik. Lalu tutup kurung dan enter. Maka didapatlah nilainya negatif 1,4992 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari T tabel dalam kurung A, dv, yang dimana ketik sama dengan, lalu kita ketik TINV, lalu buka kurung, alfanya tadi kan 0,05, maka kita tulis 0,05, lalu kita beri titik koma, kemudian kita buka kurung kembali, lalu dv-nya ini kan rumusnya N dikurang 1, maka nilai data kita klik yang 15 dikurangi 1, maka dapatlah 14 atau E4 dikurangi 1, lalu tutup kurung 2 kali, lalu enter. Maka didapatlah nilainya 2,144786 dan seterusnya. Akan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Karena T hitung sama dengan negatif 1,49, itu mutlaknya atau nilai mutlaknya itu, nilai mutlak dari negatif 1,49 itu 1,49 lebih kecil dari T tabel. T tabelnya itu 2,145. Maka H1-nya ditolak dan H0-nya diterima, atau tolak H1 dan terima H0. Untuk kesimpulannya, T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi pupuk organik sama dengan 75. Ini sama dengan pengerjaan yang manual tadi ya. Sama-sama T hitungnya itu kurang dari T tabel. Mungkin hanya ini penjelasan singkat tentang uji T satu sampel dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.